Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalbi dengan NIM 241210602. Saya Nurdina Yuyanti dengan NIM 241210587. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan proses Guna untuk memenuhi mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Pak Jimsan STMKOM. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi penjadwalan proses. Di sini ada mekanisme sistem operasi urutan kerja. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar orang yang sedang mengantri, bahwa gambar ini menunjukkan bahwa proses di dalam komputer juga harus menunggu giliran untuk dikerjakan oleh CPU. Karena CPU cuma bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Jadi sistem operasi harus mengatur siapa yang duluan, siapa yang menunggu dan mana yang dihentikan sementara dan mana yang diselesaikan. Kemudian di sini yang kedua, proses berjalan. Di sini ada ikon dengan tanda tambah. Gambar ini bahwa ada proses yang sedang berjalan atau masuk ke sistem. Semuanya minta waktu CPU. Dari sistem operasi harus memilih proses mana yang dijalankan dulu supaya semuanya tetap teratur. Kemudian ada kapan dan berapa lama. Di sini ada ikon manusia tambah jam. Maksud dari gambar ini bahwa penjadwalan menentukan kapan proses dijalankan, berapa lama proses diberi waktu atau burst time. Dia ini berhubungan dengan respon time atau wait time, burst time, dan durasi eksekusi CPU. Kemudian ada optimasi kinerja komputer. Ikon centang ini menunjukkan bahwa tujuan utama penjadwalan adalah mengoptimalkan kinerja komputer. Artinya bahwa CPU itu harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Jangan sampai menganggur. Di mana prosesnya itu harus disusun agar komputer lebih cepat, stabil, dan efisien. Kemudian ada di sini kriteria penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness. Dia ini sistem di dalam sistemnya itu harus adil kepada setiap proses. Tidak boleh ada proses yang terus-menerus ditunda, tidak mendapatkan giliran, bahkan dibiarkan menunggu terlalu lama. Misalnya tidak ada program yang dibiarkan menunggu selamanya. Kemudian ada efisiensi. Dia ini di sini bisa kita lihat ada ikon angka yang saling bertumpuk. Artinya ini bahwa penjadwalan harus membuat CPU digunakan seefektif mungkin. Jangan ada waktu yang terbuang dan proses harus selesai tepat waktu. Kemudian ada kriteria yang di sini ada response time. Dia respon time ini di sini bisa kita lihat ada gambar anak kecil yang sedang menunggu. Dia ini menunjukkan bahwa respon time itu adalah berapa cepat sistem membalas atau melayani permintaan. Semakin cepat respon time maka semakin baik kualitas penjadwalan. Di sini bahwa gambar ini menunjukkan seseorang yang menunggu lama. Jadi dia ini tidak efektif. Kemudian ada kriteria selanjutnya itu sistem interaktif. Di sini bisa kita lihat ada orang yang sedang bekerja di komputer. Bahwa sistem yang membutuhkan interaksi langsung. Seperti mengetik, membuka aplikasi, menjalankan perintah. Sistem harus menanggapi karena pengguna berinteraksi secara real time. Penjadwalannya di sini dia cepat dan responsif. Kemudian ada sistem waktu nyata. Di sini bisa kita lihat ada gambar monyet sedang mengetik. Dia ini sistem real time-nya membutuhkan respon sangat cepat dan tepat waktu. Dia tidak boleh telat karena keterlambatan bisa berbahaya. Misalnya sistem pesawat, sistem medisnya, robot, ataupun sensor otomatis. Gambar ini menunjukkan bahwa pekerjaan real time harus cepat dan akurat. Kemudian ada kriteria selanjutnya itu turnaround time. Di sini dia waktu proses berada di sistem. Maksudnya itu bahwa turnaround time ini adalah total waktu yang dihabiskan suatu proses di dalam komputer. Dihitung dari saat ia pertama kali masuk hingga selesai dikerjakan. Kemudian ada selanjutnya kriteria yang selanjutnya itu turnaround time. Di mana turnaround time ini
total waktu yang dihabiskan suatu proses di dalam komputer. Nah, di sini ada waktu eksekusi dan waktu menunggu. Nah, di mana waktu eksekusi ini waktu yang benar-benar digunakan CPU untuk menjalankan proses tersebut, atau CPU sedang bekerja aktif mengolah instruksi proses. Nah, contohnya itu tuh jika proses butuh 5 detik untuk dikerjakan, maka waktu eksekusinya itu cuma 5 detik. Nah, dia ini tidak termaksud waktu menunggu karena hanya waktu ketika CPU benar-benar bekerja. Dia cuma waktu eksekusi. Kemudian yang di sampingnya ini ada waktu menunggu. Nah, dia ini waktu yang dihabiskan proses menunggu dalam antrian sebelum mendapat giliran CPU. Nah, bahwa prosesnya ini sudah masuk ke sistem tapi belum dikerjakan. Nah, misalnya contohnya itu jika proses datang jam 0 tapi belum mulai diproses CPU pada detik 7, nah, sehingga waktu menunggunya itu cuma 7 detik karena selama 7 detik itu proses hanya menunggu giliran. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu langsung saja mengenai tipe-tipe penjadwalan. Jadi di sini yang pertama, tipe penjadwalan itu ada penjadwalan jangka pendek, yaitu proses ready di memori utama atau sistem call. Maksudnya itu bahwa jangka pendek ini bertugas memilih proses yang siap atau ready dari RAM untuk langsung diberikan kepada CPU atau sistem call. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah. Tertunda karena suatu kondisi, proses dipindah dari main memory ke secondary memory. Maksudnya itu penjadwalan ini dilakukan untuk mengurangi beban RAM. Jika terlalu banyak proses yang berjalan di RAM, maka sistem akan memindahkan proses yang tidak aktif ke secondary memory atau yaitu pada hard disk atau SSD. Kemudian ketika proses itu dibutuhkan lagi, maka ia akan dipindahkan kembali ke RAM. Selanjutnya yang kedua yaitu penjadwalan jangka panjang, yaitu penambahan proses baru ke dalam proses yang akan dieksekusi. Maksudnya itu apa? Penjadwalan jangka panjang itu akan bertugas mengatur berapa banyak proses baru yang boleh masuk ke dalam sistem. Kemudian proses yang baru berlokasi di secondary memory atau batch juga akan memutuskan apakah proses akan dimasukkan ke dalam RAM untuk mengikuti antrian yang siap. Kemudian selanjutnya yaitu istilah-istilah penjadwalan proses. Yang pertama itu ada antrian. Jadi antrian itu maksudnya itu adalah kumpulan proses yang menunggu giliran untuk dialokasikan ke sumber daya. Kemudian selanjutnya itu ada istilah prioritas. Maksudnya itu prioritas ini nilai yang menunjukkan pentingnya suatu proses. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi lebih dahulu. Seperti pada contohnya itu ada barisan orang di mana ada yang diwarnai warna merah. Artinya itu setiap proses itu bisa memiliki tingkat prioritas. Proses yang prioritasnya itu lebih tinggi ditandai warna merah atau berbeda, yang dimana dia akan dilayani lebih dahulu meskipun ia datang belakangan. Biasanya juga ini digunakan pada sistem yang butuh penanganan cepat, semisal itu sistem real time. Kemudian selanjutnya yaitu istilah preempsi. Maksudnya ini adalah tindakan menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan giliran kepada proses lain, yang mana biasanya itu lebih penting. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan kinerja prosesor. Di sini ada lama proses disimbolkan dengan T kecil, yaitu lama waktu mengolah proses. Kemudian ada lama tanggap disimbolkan dengan T kapital, maksudnya itu waktu proses sejak mulai hingga selesai dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya yaitu perhitungan kinerja prosesor. Di sini ada contoh rumus penjadwalannya. Dia di sini menjelaskan mengenai rumus penjadwalan rata-rata lama tanggap. Jadi di sini dia jelaskan jika terdapat n proses serentak dan setiap proses memiliki lama tanggap atau TR tertentu, lama tanggap disimbolkan dengan T kapital ini adalah waktu yang dibutuhkan dari saat proses tiba hingga respon pertama diberikan.
sehingga bisa disebutkan rumusnya, yaitu TR di sini sebagai rata-rata lama tanggap yang mana dihitung dengan menjumlahkan seluruh lama tanggap proses dan membaginya dengan jumlah proses, yang dimana jumlah TR di sini adalah total dari semua lama tanggap proses, dan N di sini ini adalah jumlah total prosesnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumus penjadwalan mengenai waktu tanggap atau RT. Jadi di sini disebutkan waktu sia-sia sama dengan T besar dikurang T kecil adalah waktu yang terbuang dalam antrian atau waktu terbuang selama terkena preempsi, yang dimana T kecil di sini adalah lama proses dan T besar di sini adalah lama tangkap. Kemudian RT di sini sebagai waktu tangkapnya, sehingga bisa kita jelaskan pada rumusnya itu bahwa RT di sini adalah waktu tangkap dan T di sini adalah lama proses, yaitu waktu yang dibutuhkan CPU untuk menyelesaikan proses, dan T kapital di sini sebagai lama tanggap, yaitu waktu total dari tiba hingga respon pertama. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumus penjadwalan rasio penalti atau RP, di mana pada rumusnya itu yang dimana RP di sini sebagai rasio penalti, sedangkan T kapital di sini sebagai lama tangkap, waktu total dari tiba hingga respon pertama, kemudian ia dibagi dengan T kecil yaitu lama proses, waktu yang dibutuhkan CPU untuk menyelesaikan proses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani atau PTPD, yaitu tanpa prioritas, tanpa preempsi, tiba lebih dulu dilayani lebih dulu, tiba bersamaan dilayani sesuai urutan dan antrian. Di sini ada nama prosesnya itu ada A, B, C, D, saat tibanya ada 0, 1, 3, 7 dan dalam prosesnya 4, 7, 3, 8. Nah di sini sudah terjawab saat mulai, saat rampung, dan lama tanggapnya. Jadi langsung saja saya jelaskan kenapa saat mulainya itu 0, karena jika saat tibanya jadi PTPD ini itu dikerjakan sesuai urutan. Jadi sesuai urutan pertama tiba pertama dilayani. Jadi yang pertama tiba itu dilayani terlebih dahulu. Seperti di sini itu ada angka 0, maka otomatis itu pertama dilayani karena dia itu pertama tiba. Nah, kenapa saat mulainya itu di sini 0? Karena jika saat tibanya itu 0, maka otomatis saat mulainya juga itu dimulai dari 0. Kemudian di sini kenapa di sini 4? Karena lama prosesnya itu ada selesai di waktu 4, maka saat mulainya itu juga pada waktu saat mulainya juga itu di waktu 4. Kemudian kenapa di sini dia 11? Karena B-nya itu dimulai dengan lama proses 7 dan karena saat mulainya itu 4 dan lama prosesnya itu 7, maka otomatis saat mulainya itu di waktu 11 karena 7 ditambah 4 itu adalah 11. Kemudian kenapa di sini dia 14? Karena saat mulainya dia di sini 11 dan lama prosesnya itu di sini 3, maka D itu bisa dimulai dari waktu ke-14 karena 11 ditambah 3 itu sama dengan 14, sehingga bisa didapatlah hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada saat rampung. Kenapa saat rampung itu di sini ada 4? Karena dia itu berasal dari lama proses ditambah dengan saat mulai, yaitu 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian 11 juga berasal dari 7 ditambah 4 yaitu 11. Selanjutnya 14 dari 3 ditambah 11 dan 22 8 ditambah 14. Kemudian selanjutnya yaitu lama tanggapnya. Jadi 4 ini berasal dari saat rampung dikurang dengan saat tiba. Jadi 4 dikurang dengan 0 hasilnya sama dengan 4. Begitupun seterusnya. 11 dikurang dengan 1 hasilnya 10, 14 dikurang dengan 3 hasilnya 11, 22 dikurang dengan 7 hasilnya 15. Kemudian 40 ini berasal dari jumlah dari lama tanggap dan rata-rata 10 ini berasal dari 40 yang dibagi dengan 4. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.